adik-adik, selamat datang di Elohim Unity Sunday School. Sebelum kalian mendengarkan firman dan memuji nama Tuhan, aku mau ngomong dulu nih. Kalian itu harus mempersiapkan hati, diri, dan Alkitab dulu ya. Dan juga ajak orang tua kalian untuk mendampingi kalian ya. Tidak boleh main, jalan-jalan, ataupun makan. Memuji Tuhan juga harus dengan semangat. Mendengarkan firman Tuhan juga harus sungguh-sungguh loh. Shalom adik-adik, apa kabar ya adik-adik di rumah? Hari ini kita akan berkumpul kembali di ibadah sekolah minggu. Tapi Koko tidak sendiri, Koko ditemani oleh Cici Yemima. Cici Yemima apa kabar? Baik dong kok. Hari ini kita mau ngapain? Memuji nama Tuhan tentunya. Iya betul adik-adik, adik-adik di rumah kita harus semangat ya memuji nama Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya, kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu Tuhan. Kiranya Engkau pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kau juga memberkati hamba-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin ya. Kita akan nyanyikan lagu Roh Kudus yang Manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis.
Jadi kita harus menuruti firman Tuhan ya Cici ya. Iya kok. Salah satunya apa? Rajin ke gereja. Iya betul. Dan juga ikut sekolah minggu ya. Baca Alkitab dan juga berdoa. Nah, adik-adik yang di rumah kita bangkit berdiri, kita semangat, kita akan nyanyikan lagu Jangan Lelah. Pakai gerakan ya semuanya ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Semangat ya Ci ya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan
mempersiapkan hati kita dan kita akan menyanyikan lagu. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Halo adik-adik, puji Tuhan, hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di sebelumnya, Ci Elis mau tanya, siapa yang hari ini bahagia? Angkat tangannya. Ya, kita yang bahagia. Kenapa kita bahagia? Coba, kalau Cici Elis tebak, apakah karena kamu bisa bangun pagi? Atau karena mendapat nilai yang bagus? Atau mungkin dapat kado dari papa mama? Wah, itu bahagia sekali. Nah, hari ini jika Cici Elis bahagia karena Cici Elis masih bisa bernafas. Ya, masih bisa melihat nih. Cici Elis juga masih bisa bersuara. Cici Elis bahagia, bahkan berjalan, berlari masih bisa. Cici Elis bahagia karena itu kesempatannya. Oke, kita mau berdoa dulu ya, supaya kita mau mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, untuk hari ini Engkau memberikan anugerah dalam hidup kami. Bahwa kami mengerti, memahami kebenaran firman-Mu. Beri kekuatan dalam hidup kami, supaya kami hidup dalam kebenaran. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik pernah gak sih saat berbuat baik, terus tiba-tiba apa yang adik-adik inginkan dikabulkan? Cici Elis pernah loh, waktu Cici Elis waktu itu kekurangan, tapi Cici Elis belajar untuk memberi. Dan yang terjadi adalah tanpa disangka-sangka ada orang yang memberi kepada Cici Elis. Nah, Cici Elis bahagia banget. Bukan berarti saat kita tidak memberi, Tuhan tidak memberi kasih kepada kita. Bukan. Tapi saat Cici Elis memberi, ada sukacita yang timbul. Oke, ada tabur tuai juga. Nah, hari ini Cici Elis juga mau cerita seorang wanita yang saat itu kondisinya kekurangan karena hujan itu gak turun di tempat itu. Siapa tahu? Iya, bener gak sih? Siapa? Iya, si janda di Sarfat. Iya, waktu itu kondisinya adalah hujan tuh gak turun, hujan dikit itu. Kekeringan dong tempat itu. Nah,
ada datang seorang nabi Tuhan, utusan Tuhan, Bapak Elia. Dia datang, dia juga takut sebetulnya, karena siapa yang mau kasih aku makan? Siapa yang bisa kasih aku minum? Tapi Tuhan bilang, gak usah takut Elia, ada seorang janda yang akan memberkati engkau. Apa yang dilakukan janda itu? Janda itu waktu ditanya, bolehkah aku meminta air? Bapak Elia kan tanya. Janda itu memberikan. Saat dibilang, sepotong roti dong, tolong gitu. Janda itu bilang, aduh, aku lagi mencari kayu bakar. Setelah itu aku mau memasak roti untukku dan untuk anakku. Habis itu aku bisa mati juga, gak bisa makan. Nah, janda itu hidup dalam kekurangan. Tapi yang janda itu pikirkan dan ia lakukan adalah dia memberikan roti itu kepada Elia. Dia dikasih dari kekurangan janda itu, coba bayangin. Waktu itu kekurangan semuanya, tapi yang dikasih adalah yang memang stok terakhir nih. Tapi adik-adik, yang dilakukan Tuhan melalui Elia adalah apa? Dia memberkati supaya buli-buli yang berisi minyak untuk membuat roti itu tidak habis sampai masa hujan itu berakhir. Keren, tepuk tangan dulu adik-adik. Luar biasa ya Tuhan kita. Dia mau memberikan kepada kita apa yang kita perlukan. Tanpa kita minta pun dia kasih. Coba bayangin adik-adik. Kita mau hari ini kita belajar untuk berbaik hati. Baik hati bukan karena suasana hati kita lagi happy. Bukan hanya itu. Bukan hanya waktu itu kondisi kita berlimpah. Tapi berbaik hati saat kita dalam kondisi susah, ditekan, saat kita ada dalam suasana yang tidak baik, kita juga harus berbaik hati adik-adik. Sama seperti seorang janda Sarfat. Dia berbaik hati kepada Elia, memberikan roti. Tapi yang terjadi adalah berkat Tuhan luar biasa. Tidak akan kekurangan. Nah, hari ini kita belajar ya. Bukan karena apa? Keadaan. Tapi belajar berbaik hati karena kita mau murah hati. Memberi, mengasihi. Karena apa? Tuhan itu sudah baik dalam hidup kita juga. Ya, adik-adik. Ada satu tokoh lagi di dalam Alkitab. Adik-adik ingat yang ada ini saudaranya ada 11. Siapa sih itu? Siapa? Yusuf. Benar, Yusuf. Nah, dia itu dijahatin gak sama saudaranya? Dijahatin. Dia dimasukin sumur. Dijual. Bahkan sama Potifar dimasukin penjara. Sama istri Potifar, kamu tidak mau sama saya. Akhirnya apa? Dibohongin, difitnah. Nah, tapi yang dilakukan oleh Yusuf apa? Apakah dia membenci? Apakah dia berbuat jahat sama saudara-saudaranya? Dia masih memberikan. Bahkan waktu masa-masa kekurangan. Memberikan. Ya. Memberikan kebutuhan
saudara-saudaranya. Yang terjadi adalah demikian. Sehingga Tuhan memberkati Yusuf berlipat ganda, menjadi kepala. Nah, itu adalah hukum tabur tuai. Dimana saat kita berbuat baik, maka kita akan menuai kebaikan juga. Bukan berarti dari Tuhan saja. Bisa jadi Tuhan gerakan orang yang gak kamu kenal. Bisa jadi orang-orang yang kamu kenal. Nah, adik-adik, siapa yang mau belajar berbuat baik? Cici Elis mau dong. Karena berbuat baik itu membuat sukacita. Nah, adik-adik, kita mau belajar berbuat baik. Kita mau tutup yuk di dalam satu ayat hafalan. Kita mau hafalin sama-sama, oke? Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Adik-adik hafalkan ayatnya ya. Sekali lagi. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Adik-adik belajar ya. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Jemu-jemu itu gimana sih Cici? Jemu-jemu itu berbuat baiknya hitung-hitungan. Gak usah deh besok. Orang ini kan jahat sama aku. Gak usah deh aku berbuat baik. Biarin deh. Biarin aja tersiksa, menderita. Biarin aja, itu kan orang kaya, aku akan tolong orang itu. Pasti dia kasih aku. Gak punya uang, gak usah ditolong. Pasti gak ada bergunanya buat aku. Nah, itu jemu-jemu adik-adik. Tapi kita mau total. Kita berbuat baik sama semua orang dalam kondisi apapun kita berbuat baik. Adik-adik, kita belajar ya. Kita mau tutup di dalam doa. Tepuk tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau mengajarkan kami untuk berbuat baik kepada sesama, pada orang-orang yang kami benci atau orang-orang yang berbuat jahat sama kami. Bahkan sama orang-orang yang belum kami kenal. Bahwa kami, Roh Kudus, mampukan kami. Ya dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek, nenek, tante, om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek, nenek, tante, om,
diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Sampai jumpa lagi adik-adik. Dadah. Halo adik-adik, terima kasih sudah menonton video Sunday School hari ini ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.